fire you all. Strategy. Agent Sex had nothing to do with it. Nothing will surprise me. Halo guys, kembali lagi di channel Hadi Gideon. Kali ini saya akan review alur cerita film 365 Day. Film 365 Day merupakan film bergenre drama romantis, yang disutradarai oleh Barbara Bialowas dan Thomas Mendes. Film ini dirilis tanggal 7 Februari tahun 2020. Pemeran utama dari film ini adalah Anna Maria Sieklaka sebagai Laura, Bronislaw Worokowski sebagai Mario, dan Michele Moron sebagai Massimo Gattuso. Film ini mengambil latar Sisilia, Italia. Film 365 Day berkisah tentang Laura Biel, seorang eksmut perempuan asal Polandia yang berlibur ke Sisilia bersama temannya. Oke, sebelum lanjut, mari kita lestarikan dengan cara dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru lainnya. Lanjut. Cerita dimulai dari pertemuan Massimo dan Laura, kemudian terbunuhnya sang ayah Massimo, seorang mafia di Italia. 5 tahun berselang, Laura memiliki kekasih yang tidak perhatian, sedangkan Massimo melanjutkan bisnis ayahnya. This investment was also... My question is, It's impossible. Refund and 10% interest. how the fuck? Laura yang berulang tahun pada hari itu diajak ke Sisilia untuk berlibur bersama pacar dan temannya. Namun pacar Laura, Martin, malah sering meninggalkan Laura di momen ulang tahunnya. Pada malam harinya, Laura keluar rumah sendirian melewati jalan yang gelap dan juga banyak orang-orang asing. Laura bertemu dengan Massimo kemudian pingsan. Grazie. Kemudian pada film 365 Days dikisahkan, Massimo membawa Laura ke hotel miliknya hingga Laura tersadar. Laura menyadari bahwa dirinya diculik oleh Massimo dan berusaha kabur namun gagal. Massimo berjanji tidak akan melakukan apapun kepada Laura. Massimo sendiri menceritakan bahwa dia sangat mencintai Laura sejak 5 tahun lalu saat pertemuan pertama mereka. Reaction to the sedative. Suck it yourself. Sit down, I don't want you to faint again. Answer me. Sit down. Massimo yang seorang mafia tentu punya kepribadian yang keras dan kasar, namun dia berjanji akan membuat Laura jatuh cinta kepadanya selama 365 hari. Jika Laura tidak mencintai Massimo selama kurun waktu tersebut, maka Laura boleh meninggalkan Massimo. Akhirnya karena tidak memiliki pilihan, Laura pun menjalani hidupnya dengan Massimo. Hal pertama yang ditemukan Laura adalah ketika Massimo menembak mati orang lain yang tentu membuatnya shock dan pingsan. Massimo mempercayakan Domenico, yang merupakan anak buahnya untuk mengurusi segala keperluan Laura. Setelah sarapan, Massimo mengajak Laura ke pegunungan Etna dan ke distrik perbelanjaan. That Zeus used to hide Typhon there. Laura pun diajak belanja berbagai keperluannya semisal pakaian, tas dan sepatu. Dua bodyguard Massimo pun tidak sanggup membawa semua barang belanjaan milik Laura. Pada saat belanja, Laura mencoba kabur dan melapor kepada polisi setempat, dan ketika polisi melihat Massimo, justru polisi tersebut meninggalkan Laura. Dalam film 365 Days ini memang Massimo diceritakan sebagai orang yang sangat ditakuti di Italia. Laura bilang bahwa dia ingin laptop dan handphonenya dikembalikan lalu makan malam dengan menu pierogi. Pada saat makan malam, Laura mencoba menguak siapa Massimo sebenarnya mulai dari menanyakan pekerjaan dan hidupnya. Do you actually do? Massimo hanya menjawab bahwa dia adalah seorang CEO dari banyak hotel, restoran, dan bar di dunia. Pada saat makan malam juga HP Massimo bordering.
Terlihat Anna menghubunginya namun Massimo mengabaikannya. Setelah selesai makan malam, Laura kembali ke kamarnya sambil tersenyum karena laptop dan HP-nya ada di sana. Laura pun langsung menghubungi orang tuanya dan mengatakan dia mendapatkan pekerjaan di hotel selama 1 tahun. Mamo, dostałam nową pracę na Sycylii. Kisah film 365 Day berlanjut di mana Laura dibawa ke pesawat pribadi Massimo untuk keperluan bisnis di kota Roma. Massimo berkencan dengan wanita lain agar Laura cemburu dan marah. Laura marah namun tidak menunjukkannya. Massimo pergi ke klub untuk bertemu rekannya dan Laura pun datang ditemani Domenico. Laura mengalami hal buruk di sana. Namun Massimo dengan sigap melindungi Laura dan mengancam beberapa orang di sana. Pagi harinya Massimo merasa marah karena yang diancam oleh Massimo adalah salah satu mafia terkuat di sana. Mario mengusulkan agar Laura pergi dari kehidupannya. Disinilah ketegasan Massimo terlihat dengan lantang, dia tidak akan pernah meninggalkan Laura. Laura mencoba bunuh diri dengan melompat ke tengah laut. Tanpa pikir panjang Massimo pun langsung terjun dan menyelamatkan Laura. Usaha keras Massimo dalam film 365 Days pun akhirnya terbalas. Setelah tersadar dari pingsan karena Laura mencoba bunuh diri, Massimo marah namun tetap menahan emosinya. Massimo berkata kalau dia tidak ingin kehilangan Laura. Dari sanalah Laura mulai mencintai Massimo. Iklan sebentar ya guys ya, hahaha. Are you tired already? No. Lanjut. Massimo mencoba lebih romantis lagi kepada Laura dengan mengajaknya ke acara pesta dansa. Permasalahan baru muncul di sini. Ada seorang wanita bernama Anna yang mengaku bahwa dia adalah cinta pertama dan abadi untuk Massimo. Anna, the first. Jelas hal ini membuat Laura cemburu dan menanyakan kepada Massimo siapa dia. Massimo kemudian bercerita sedikit dan berkata bahwa Anna akan membunuh Laura. Anna, I've been hanging in my house for years. Untuk menyelamatkan Laura, diceritakan dalam film 365 Days, Massimo dengan berat hari harus memulangkan Laura ke Polandia dan nanti akan menyusulnya. Laura menemui sahabatnya Olga dan curhat di sana. Żeż kurwa mać, no. Nie do ciebie. Twoich wszystkich seksualnych fantazji? Już myślałam, że cię porwali. Jakoś wyszło. Nie no. Laura ternyata depresi karena harus jauh dari Massimo. Kemudian dia mengubah penampilannya yang berambut hitam panjang diubah menjadi pirang pendek. Kejadian mengejutkan dan menyenangkan terjadi pada malam harinya. Ketika Laura merasa terganggu dengan mantan pacarnya, Martin, ternyata Massimo sudah ada di sana. Sontak Martin ketakutan dengan aura mafia yang ada pada Massimo. Endingnya,
Laura dan Massimo akan menikah dan telah disetujui oleh orang tua dari Laura. Yang perlu digarisbawahi, film ini bukan sekedar wiwi tetapi menceritakan perjuangan seorang pria untuk mendapatkan cinta wanita meski hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Tamat, ending yang sangat memafiakan. Pesan moralnya buat kalian semua adalah, perjuangan seorang pria untuk mendapatkan cinta wanita meski hasilnya tidak sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, kalian harus bekerja untuk mendapatkan wanita yang kalian cinta. Tanpa bekerja, tanpa uang, kalian tidak bisa memiliki namanya cinta sejati.